Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Operasional Fajri, kelas MNJ 22B dari Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi S1 Manajemen. Oke, langsung saja. Pengumpulan informasi dan pemindaian lingkungan pasar adalah langkah penting dalam mengembangkan strategi dan rencana pasar yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama yaitu ada identifikasi data yang diperlukan. Tentukan jenis informasi yang diperlukan untuk analisis pasar, seperti data demografis, tren industri, perilaku konsumen, dan informasi pesaing. Kemudian tentukan sumber data yang dapat Anda gunakan seperti survei, wawancara, penelitian sekunder, analisis data perusahaan, atau jasa riset pasar. Kemudian yang kedua, kumpulkan data internal. Amati dan analisis data internal Anda seperti data penjualan, data pelanggan, dan performa produk atau layanan. Kemudian tinjau data historis, tren, dan pola yang relevan untuk memahami performa perusahaan Anda secara keseluruhan. Berikutnya yang ketiga, gunakan data sekunder. Manfaatkan sumber data sekunder seperti laporan industri, studi pasar, publikasi industri, dan data pemerintah yang relevan. Kemudian cari informasi tentang tren pasar, pertumbuhan industri, regulasi, dan perkembangan terkini dalam industri Anda. Kemudian yang keempat, lakukan riset pasar primer. Lakukan survei kepada pelanggan atau konsumen potensial untuk memahami preferensi mereka, kebutuhan, dan perilaku pembelian. Gunakan teknik seperti wawancara grup fokus, atau kuesioner untuk memperoleh data yang relevan. Kemudian yang kelima, analisis kompetitor. Identifikasi pesaing utama Anda dan peroleh informasi tentang strategi produk, harga, pasar, target, dan reputasi mereka. Tinjau kekuatan dan kelemahan pesaing Anda untuk memahami posisi bersaing di pasar. Kemudian langkah yang keenam, perhatikan perubahan lingkungan. Tetapkan pemindaian rutin terhadap lingkungan eksternal Anda seperti perkembangan teknologi, perubahan regulasi, tren sosial, dan situasi ekonomi. Kemudian gunakan sumber berita, publikasi industri, dan platform sosial untuk memperoleh informasi terkini. Kemudian langkah yang ketujuh, analisis data dan temuan. Sintesis dan analisis temuan data yang Anda kumpulkan dari berbagai sumber. Kemudian identifikasi pola, tren, peluang, serta ancaman dan tantangan yang mungkin mempengaruhi strategi dan rencana pasar Anda. Kemudian langkah yang kedelapan yaitu penafsiran dan penggunaan informasi. Tafsirkan data dengan mempertimbangkan konteks bisnis Anda dan sasaran pasar yang telah Anda tetapkan. Gunakan temuan dan informasi yang Anda peroleh untuk menginformasi strategi dan rencana pasar Anda serta mengarahkan pengembalian keputusan bisnis. Oke, kesimpulannya, pengumpulan data dan pemindaian lingkungan pasar harus dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Penting untuk tetap terhubung dengan pelanggan, memantau pesaing, dan mengikuti perubahan dalam lingkungan bisnis Anda. Dengan mengumpulkan informasi yang relevan dan akurat, Anda dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mengoptimalkan strategi pasar Anda. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah kata atau penyampaian kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.